Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dengan akal untuk berpikir dan hati untuk merasa. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan bahwa pengetahuan bukan hanya apa yang dipahami oleh pikiran, tetapi juga apa yang dihidupkan oleh hati. Di zaman ini, manusia semakin terlatih untuk berpikir, tetapi semakin asing dengan rasa. Segala sesuatu ditimbang dengan logika, dihitung dengan untung dan rugi, dan dinilai dari hasil yang tampak. Namun anehnya, di tengah kecerdasan yang terus berkembang, kegelisahan justru semakin dalam. Pikiran bekerja tanpa henti, sementara hati perlahan ditinggalkan. Banyak orang merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Hidup berjalan, aktivitas terpenuhi, target tercapai, tetapi ada ruang kosong yang tak terisi. Semakin dipikirkan, semakin berat. Semakin dicari jawabannya dengan logika, semakin jauh rasa tenang itu menghilang. Seolah ada sesuatu yang salah, namun sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di titik inilah para sufi mengajukan pertanyaan yang jarang berani diajukan manusia modern. Apakah mungkin bukan hidup yang terlalu berat, melainkan pikiran yang terlalu berisik? Apakah mungkin bukan dunia yang menekan, melainkan akal yang mengambil peran yang bukan miliknya? Rumi pernah mengisyaratkan bahwa akal adalah anugerah, tetapi bukan pemimpin sejati. Akal diciptakan untuk melayani, bukan untuk menguasai. Ketika akal duduk di singgasana tertinggi, hati dipaksa diam. Dan ketika hati dibungkam terlalu lama, jiwa mulai kehilangan arah. Akal selalu menuntut kepastian. Ia ingin tahu alasan di balik setiap kejadian. Ia ingin jaminan sebelum melangkah. Ia ingin bukti sebelum percaya. Namun hidup tidak selalu berjalan di atas kepastian. Ada fase-fase di mana manusia hanya diminta untuk berserah, bukan memahami. Dan disinilah akal mulai gelisah. Kegelisahan itu tidak muncul karena akal salah, tetapi karena akal dipaksa memasuki wilayah yang bukan wilayahnya. Akal mampu membaca peta, tetapi tidak mampu merasakan makna perjalanan. Akal mampu menjelaskan jalan, tetapi tidak mampu mengenal tujuan terdalam dari hidup itu sendiri. Para sufi menyebut bahwa ada pusat kesadaran yang lebih dalam dari pikiran. Pusat itu disebut hati. Bukan hati sebagai emosi sesaat, tetapi hati sebagai tempat cahaya kesadaran. Hati yang ketika bersih, mampu mengenal kebenaran tanpa perlu perdebatan panjang. Ketika hati hidup, hidup terasa sederhana. Masalah tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai jiwa. Ketika hati padam, hidup terasa berat meski masalah tampak sepele. Dan inilah rahasia yang jarang disadari. Ketenangan bukan datang dari jawaban, tetapi dari keseimbangan antara pikiran dan hati. Namun keseimbangan itu tidak lahir dari teori. Ia lahir dari kesadaran. Kesadaran bahwa tidak semua hal harus dipahami. Kesadaran bahwa tidak semua kegelisahan harus diselesaikan dengan berpikir. Ada saat di mana diam lebih menyembuhkan daripada penjelasan. Pembahasan ini tidak bertujuan mengajarkan cara berpikir lebih tajam. Dunia sudah terlalu penuh dengan itu. Pembahasan ini mengajak untuk melihat ulang posisi pikiran dan hati sebagaimana para sufi memahaminya, agar akal kembali menjadi alat dan hati kembali menjadi penunjuk arah. Karena selama akal terus memimpin tanpa cahaya hati, manusia akan terus berjalan, tetapi tidak pernah benar-benar sampai. Dan selama hati tidak diberi ruang untuk berbicara, jiwa akan terus mencari, tanpa tahu apa yang sebenarnya dicari. Disinilah perjalanan ini dimulai. Sebuah perjalanan untuk memahami bagaimana pikiran bekerja, bagaimana hati berbicara, dan mengapa Rumi serta para sufi menempatkan keduanya bukan sebagai lawan, tetapi sebagai pasangan yang harus tahu tempatnya masing-masing. Akal diciptakan Allah sebagai alat yang mulia. Dengan akal manusia mampu membedakan, merencanakan dan bertahan hidup. Akal bekerja dengan pertanyaan-pertanyaan yang tampak sederhana, namun sangat menentukan arah hidup. Apa manfaatnya? Apa risikonya? Apa untung dan ruginya? Selama akal berada di wilayahnya, hidup terasa teratur dan masuk akal.
Masalah tidak muncul ketika akal bekerja, tetapi ketika akal tidak pernah berhenti bekerja. Ketika setiap hal, termasuk makna hidup, harus melewati meja interogasi logika. Ketika rasa, iman, dan kepercayaan diminta menghadirkan bukti seperti angka dan data. Di titik inilah sesuatu mulai bergeser tanpa disadari. Awalnya terasa wajar, hidup dinilai dari pencapaian. Kebahagiaan diukur dari hasil, ketenangan dicari lewat kontrol. Namun perlahan, pertanyaan akal berubah arah. Bukan lagi tentang bagaimana menjalani hidup, tetapi mulai mempertanyakan hidup itu sendiri. Mengapa kebahagiaan belum datang? Mengapa keadaan terasa tertinggal? Mengapa rasa cukup tak pernah menetap? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak salah. Namun ketika terus diulang tanpa henti, akal mulai memikul beban yang terlalu berat. Akal mencoba memecahkan persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan logika. Akal mencoba mengisi kekosongan yang sejatinya bukan untuk diisi, tetapi untuk disadari. Disinilah kelelahan batin mulai terasa, bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena pikiran tidak diberi jeda. Siang dan malam dipenuhi analisis, bahkan saat tubuh beristirahat, pikiran tetap bekerja, menyusun kemungkinan terburuk, membandingkan diri dengan orang lain, mengulang masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Para sufi melihat kondisi ini sebagai tanda bahwa akal telah melewati batas perannya. Akal seharusnya membantu perjalanan, bukan menjadi penguasa jiwa. Ketika akal duduk di kursi pemimpin, hati dipaksa mengikuti. Dan ketika hati tidak didengar, jiwa kehilangan kompasnya. Rumi menggambarkan bahwa akal seperti pedagang yang sangat pandai menghitung. Ia tahu nilai, tahu harga, tahu risiko, tetapi pedagang yang sama akan kebingungan ketika diminta menjelaskan makna cinta. Karena cinta tidak tunduk pada perhitungan. Begitu pula hidup. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan logika. Ketika kebahagiaan diperlakukan seperti target, ia menjauh. Ketika ketenangan dikejar seperti prestasi, ia menghilang. Akal terus bertanya, tetapi tidak pernah puas dengan jawabannya sendiri. Setiap jawaban melahirkan pertanyaan baru. Setiap solusi membuka kecemasan berikutnya. Di titik ini, banyak manusia merasa ada yang salah pada dirinya. Merasa kurang bersyukur, merasa lemah, merasa gagal. Padahal yang terjadi bukan kegagalan iman, melainkan kelelahan akal. Akal yang terlalu lama berdiri di panggung utama, sementara hati dibiarkan di belakang layar. Allah tidak menciptakan manusia hanya dengan akal. Allah juga meniupkan ruh dan menempatkan hati sebagai pusat kesadaran. Hati tidak bekerja dengan logika, tetapi dengan rasa. Ia tidak berisik, tetapi jujur. Ia tidak memaksa, tetapi mengingatkan. Namun suara hati hanya terdengar ketika pikiran bersedia diam. Konflik inilah yang jarang disadari. Akal ingin kepastian sebelum berserah. Hati justru hidup ketika berserah tanpa kepastian. Akal ingin menguasai arah. Hati hanya ingin percaya. Dan selama akal dan hati saling berebut kendali, kegelisahan akan terus berulang. Para sufi tidak memusuhi akal. Mereka menghormatinya sebagai anugerah Allah, namun mereka menolak menjadikannya sebagai satu-satunya pemimpin. Karena hidup bukan hanya soal memahami, tetapi juga tentang hadir. Bukan hanya tentang menjawab, tetapi tentang merasakan. Disinilah konflik akal dan hati menjadi jelas. Akal ingin semua jelas sebelum melangkah. Hati melangkah agar kejelasan datang. Akal menunda karena takut salah. Hati bergerak karena percaya. Dan selama akal memaksa memimpin wilayah hati, kelelahan batin akan terus menjadi teman setia. Di sini bukan untuk menyalahkan pikiran. Ini adalah cermin. Agar terlihat bahwa mungkin selama ini bukan hidup yang terlalu berat, tetapi akal yang terlalu bekerja. Dan mungkin yang dibutuhkan bukan jawaban baru, melainkan keberanian untuk menurunkan akal dari singgasananya. Rumi memberi gambaran yang sangat sederhana, namun menghantam kesadaran dengan pelan. Ia tidak berbicara dengan teori, tetapi dengan cerita.
karena kebenaran yang dalam tidak selalu masuk lewat logika, melainkan lewat gambaran yang dirasakan. Rumi mengibaratkan akal seperti sebuah perahu. Perahu itu diciptakan untuk menyeberangi sungai kehidupan. Selama berada di atas air, perahu sangat dibutuhkan. Tanpanya, manusia akan tenggelam. Begitu pula akal. Tanpa akal, hidup menjadi liar dan tanpa arah. Namun Rumi juga mengingatkan tentang satu kesalahan yang sering terjadi. Banyak orang begitu bergantung pada perahu, sampai lupa bahwa perahu bukan tujuan. Setelah sampai di daratan, perahu tetap digendong kemana-mana. Dibawa ke hutan, ke gunung, bahkan ke rumah. Bukan karena perahu masih dibutuhkan, tetapi karena takut melepasnya. Di titik ini Rumi seolah berbisik, ketika engkau telah menyeberang, mengapa masih memanggul perahu? Banyak manusia hidup seperti itu. Akal telah membantu melewati banyak fase kehidupan. Namun setelah sampai pada tahap pencarian makna, akal tetap digenggam erat. Setiap langkah harus dijelaskan. Setiap rasa harus dibuktikan. Setiap keheningan harus diisi dengan pikiran. Padahal daratan itu adalah hati. Tempat di mana manusia akhirnya berdiri, bukan lagi mengarung. Di daratan tidak dibutuhkan perahu, di sana dibutuhkan pijakan, dan pijakan itu bukan logika, melainkan kesadaran. Para sufi memahami bahwa hati bukan tempat emosi liar. Hati adalah pusat kehadiran, tempat di mana kebenaran tidak diperdebatkan tetapi dirasakan. Ibnu Arabi mengatakan, hati adalah tempat Allah menyingkapkan rahasianya, bukan akal. Ketika hati memimpin, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan tanpa akhir. Masalah tetap datang, tetapi tidak menguasai. Tantangan tetap ada, tetapi tidak melumpuhkan. Karena hati tidak bereaksi seperti pikiran. Hati menyaksikan, lalu merespons dengan tenang. Namun banyak manusia takut turun dari perahu akalnya. Takut kehilangan kendali. Takut tersesat. Takut salah jalan. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan kehilangan kendali, melainkan berpindah dari kendali semu menuju ketenangan sejati. Rumi pernah berkata, "Mengapa engkau tinggal di penjara padahal pintu terbuka lebar?" Penjara itu adalah pikiran yang terus menggenggam. Pintu itu adalah hati yang menunggu untuk dipercaya. Tetapi selama perahu terus digendong, daratan tidak pernah benar-benar diinjak. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa akal memiliki batas. Dan batas itu adalah saat manusia berhadapan dengan hakikat. Di titik itu, akal harus diam, bukan karena ia salah, tetapi karena tugasnya telah selesai, seperti mata yang tidak bisa mendengar, dan telinga yang tidak bisa melihat. Akal tidak diciptakan untuk mengenal Allah secara langsung. Akal hanya mengantar sampai tepi. Yang melangkah masuk adalah hati. Rumi menegaskan kembali dengan nada lembut namun tegas, akal berkata, ini jalanku. Cinta berkata, lewat sini. Dan akal pun diam. Diam di sini bukan kekalahan. Diam adalah kepatuhan. Diam adalah tanda bahwa akal telah menemukan tempatnya. Bukan di depan, tetapi di sisi hati. Ketika perahu diturunkan, beban menghilang. Ketika akal berhenti memimpin, kegelisahan melemah. Dan ketika hati diberi ruang, kehidupan mulai terasa utuh, tidak sempurna, tetapi cukup, tidak bebas masalah, tetapi penuh makna. Di sini bukan ajakan untuk meninggalkan akal. Ini adalah undangan untuk meletakkannya di tempat yang tepat, karena perahu yang terus digendong bukan tanda kesiapan, melainkan tanda ketakutan untuk berdiri sendiri. Dan disinilah perjalanan mulai berubah. Dari mengarung tanpa henti, menjadi berdiri dengan kesadaran. Dari berpikir tanpa jeda menjadi hadir dalam rasa. Dari mengejar ketenangan menjadi tenang dengan sendirinya. Masalah terbesar bukan ketika akal bekerja. Akal memang diciptakan Allah untuk berpikir, menimbang dan merencanakan. Masalah muncul ketika akal menolak diam. Ketika setiap ruang hening segera diisi. Ketika keheningan dianggap berbahaya dan kesunyian diperlakukan sebagai ancaman. Karena di dalam diam, sesuatu yang lama tertutup mulai muncul. Dalam diam, hati mulai berbicara.
bukan dengan suara keras, bukan dengan kalimat panjang, tetapi dengan getaran yang jujur. Dan justru karena kejujurannya itulah, banyak manusia memilih untuk kembali berisik. Hati tidak pernah bernegosiasi. Ia tidak peduli citra. Ia tidak mempertimbangkan topeng. Ia tidak tunduk pada pembenaran. Hati hanya menyampaikan apa yang ada. Dan bagi akal yang terbiasa mengendalikan, kejujuran seperti ini terasa mengancam. Dalam keheningan hati mungkin bertanya hal-hal yang tidak ingin dijawab, tentang arah hidup yang sebenarnya, tentang kesibukan yang mungkin hanya pelarian, tentang kebahagiaan yang selama ini dikejar, tetapi tak pernah benar-benar hadir. Dan pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa diselesaikan dengan perhitungan. Rumi mengingatkan dengan bahasa yang lembut namun tajam, "Mengapa engkau melarikan diri dari diam? Di sanalah rumahmu." Namun rumah seringkali menjadi tempat yang paling dihindari, karena di sanalah kebenaran menunggu tanpa hiasan. Di sanalah manusia bertemu dirinya sendiri, tanpa peran, tanpa alasan, tanpa sandaran selain Allah. Banyak manusia lebih memilih kebisingan daripada kejujuran. Lebih memilih kesibukan daripada kesadaran, karena kesibukan membuat lupa, sementara kesadaran memaksa melihat. Dan tidak semua orang siap melihat apa yang selama ini dihindari. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai hijab yang halus. Hijab bukan berupa dosa besar, tetapi berupa pikiran yang tidak pernah berhenti. Pikiran yang terus bergerak, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menghindarinya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Ketika hati telah berbicara, akal tidak perlu berteriak. Namun bagi banyak manusia, akal justru semakin keras ketika hati mulai bersuara. Pikiran dipercepat, agenda diperbanyak, hiburan dicari. Apapun dilakukan agar tidak perlu berdiam terlalu lama, karena diam menghadirkan ancaman terbesar bagi ego. Ancaman bahwa selama ini mungkin ada arah yang keliru. Ancaman bahwa selama ini hidup dijalani bukan dari kedalaman, tetapi dari kebiasaan. Dan ancaman ini terasa lebih menakutkan daripada kelelahan itu sendiri." Rumi menyingkap ketakutan ini dengan satu kalimat pendek. Mengapa takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dimiliki? Ketakutan kehilangan kendali seringkali hanyalah ilusi. Kendali yang dipertahankan akal bukan kendali sejati, melainkan kebutuhan untuk merasa aman. Padahal rasa aman sejati tidak lahir dari kontrol, tetapi dari kepercayaan kepada Allah. Di titik inilah tensi batin mencapai puncaknya. Akal terus ingin berbicara, hati terus meminta ruang, dan manusia berdiri di antara keduanya, merasakan tarik-menarik yang melelahkan. Tidak maju, tidak mundur, hanya berputar. Namun konflik ini tidak muncul untuk menghancurkan. Konflik ini hadir sebagai undangan untuk berhenti sejenak, untuk tidak langsung menjawab, untuk membiarkan keheningan bekerja. Karena dalam keheningan, bukan kehampaan yang menunggu, melainkan petunjuk. Di sini dibiarkan tanpa jalan keluar yang instan. Karena jalan keluar bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia hanya muncul ketika akal bersedia diam dan hati diberi izin untuk memimpin. Dan di titik inilah, pertanyaan paling penting mulai menggantung di udara. Jika akal bukan pemimpin, lalu siapa yang seharusnya memimpin? Dan bagaimana hidup berjalan ketika kendali dilepaskan, bukan kepada kebingungan, tetapi kepada Allah? Inilah yang dimaksud Rumi ketika berbicara tentang keseimbangan. Bukan perang antara akal dan hati, bukan pula pemusnahan pikiran, tetapi penempatan yang tepat. Akal bukan untuk dimatikan, melainkan diturunkan dari singgasana. Karena singgasana kepemimpinan jiwa bukan milik logika, tetapi milik hati yang sadar. Ketika akal memimpin, hidup dipenuhi perhitungan. Ketika hati memimpin, hidup dipenuhi kehadiran. Dan ketika hati telah menemukan posisinya, akal kembali menjalankan tugas aslinya, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pelayan yang setia. Para sufi memahami bahwa hati adalah penentu arah, sementara akal adalah penyusun langkah. Hati menunjukkan kemana harus menuju, akal membantu bagaimana sampai ke sana. Tanpa hati, langkah menjadi sibuk namun tersesat. Tanpa akal, niat baik kehilangan bentuk. Keduanya saling membutuhkan, namun tidak setara dalam kepemimpinan. Rumi menyampaikan hal ini dengan bahasa cinta. Biarkan dirimu ditarik oleh daya tarik yang lebih kuat.
akal akan mengikutinya. Daya tarik itu bukan dorongan nafsu, melainkan panggilan batin yang lembut. Panggilan yang tidak memaksa tetapi mengundang. Ketika panggilan ini diikuti, sesuatu yang aneh terjadi. Pikiran yang sebelumnya berisik perlahan menjadi tenang. Saat hati sadar, pikiran berhenti ribut. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena pusat kendali telah berpindah. Pikiran tidak lagi merasa harus menyelesaikan segalanya. Ia hanya bekerja ketika dibutuhkan, lalu kembali diam. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ketenangan tidak lahir dari hilangnya masalah, tetapi dari hati yang mengenal Allah. Ketika hati bersandar kepada Allah, beban hidup tidak lagi dipikul sendirian. Ada kepercayaan yang menopang, ada keyakinan yang menenangkan. Di titik ini, hidup tidak lagi terasa berat meski masalah tetap ada. Ujian tetap datang, tantangan tetap muncul, namun semuanya tidak lagi terasa mengancam jiwa. Karena yang menghadapi bukan ego yang rapuh, melainkan kesadaran yang berserah. Rumi menggambarkan keadaan ini dengan indah. Ketika badai berlalu, yang tersisa bukan kehancuran tetapi kejernihan. Kejernihan ini bukan hasil berpikir keras, melainkan hasil melepaskan. Melepaskan kebutuhan untuk selalu mengendalikan. Melepaskan keinginan untuk selalu benar. Melepaskan tuntutan agar hidup selalu sesuai rencana. Banyak orang mengira berserah berarti pasrah tanpa usaha. Para sufi memahami sebaliknya. Berserah adalah bekerja tanpa kecemasan berlebih, melangkah tanpa rasa takut kehilangan kendali, karena kendali sejati telah diserahkan kepada Allah. Disinilah janji awal dilunasi, bukan jawaban logis yang panjang, tetapi pemahaman yang terasa utuh, bahwa ketenangan tidak dicapai dengan menambah pikiran, melainkan dengan mengurangi kebisingannya, bahwa kedewasaan batin bukan soal tahu lebih banyak, tetapi tentang melepas lebih dalam. Ketika hati memimpin, hidup menjadi lebih sederhana. Tidak selalu mudah tetapi jujur, tidak selalu nyaman tetapi bermakna. Dan dalam kesederhanaan itulah manusia mulai merasakan kedekatan dengan Allah yang selama ini dicari lewat banyak jalan. Dan di sini bukan akhir dari perjalanan, tetapi titik balik. Titik di mana pencarian berhenti berlari dan mulai duduk. Titik di mana jawaban tidak lagi dikejar, karena yang dicari ternyata telah hadir sejak awal. Dan dari titik inilah, hidup tidak lagi dijalani dengan ketegangan, melainkan dengan kepercayaan. Bukan karena semuanya dimengerti, tetapi karena hati telah menemukan tempat bersandarnya. Pada akhirnya perjalanan ini sampai pada satu pemahaman yang sederhana, namun sering terlewat, bahwa kegelisahan manusia bukan selalu karena kurangnya jawaban, melainkan karena terlalu banyak kebisingan di dalam diri. Pikiran terus berbicara, sementara hati terlalu lama dibiarkan menunggu. Para sufi tidak mengajarkan manusia untuk meninggalkan dunia, tetapi untuk hadir sepenuhnya di dalamnya. Hadir dengan akal yang jernih dan hati yang hidup. Hadir tanpa harus mengendalikan segalanya. Hadir tanpa harus memahami semuanya terlebih dahulu. Ketika akal ditempatkan sebagai pelayan, hidup menjadi lebih ringan. Ketika hati diberi ruang untuk memimpin, arah menjadi jelas meski jalan berliku. Dan ketika keduanya berjalan seiring, manusia tidak lagi tercerai antara berpikir dan merasa. Rumi merangkum keadaan ini dengan satu isyarat halus. Ketika engkau berhenti mencari cahaya di luar, cahaya itu menyala di dalam. Cahaya itu bukan hasil usaha keras, melainkan hasil kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Kejujuran untuk menerima bahwa ketenangan adalah anugerah Allah, bukan prestasi manusia. Masalah tetap datang, hidup tetap menguji. Dunia tidak berubah menjadi lebih mudah. Namun yang berubah adalah cara berdiri di dalamnya, tidak lagi dengan ketegangan, tetapi dengan kepercayaan, tidak lagi dengan kegaduhan, tetapi dengan kesadaran. Inilah inti dari ajaran Rumi dan para sufi, bahwa perjalanan spiritual bukan tentang menjadi sesuatu yang lain, tetapi tentang kembali kepada fitrah, kembali kepada hati yang mengenal Allah tanpa banyak kata. Dan dari tempat inilah, hidup mulai terasa utuh. Bukan karena semua pertanyaan terjawab, tetapi karena tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Ada yang cukup dirasakan, ada yang cukup diserahkan. Sebagai penutup perjalanan ini, biarkan satu pengakuan sederhana menjadi pengingat, bukan untuk siapapun, tetapi untuk diri sendiri. Jika berkenan,
Silakan tulis di kolom komentar. Aku belajar mendengarkan hati. Kalimat ini bukan sekadar tulisan. Ia adalah niat. Ia adalah kesediaan untuk berhenti sejenak dan memberi ruang bagi hati untuk berbicara. Semoga Allah membimbing langkah-langkah yang sedang mencari, menenangkan hati-hati yang lelah, dan menerangi jiwa-jiwa yang ingin kembali kepadanya. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.